ini kami lagi sibuk-sibuknya pemberian vitamin A. Jadi artinya saat ini masih disibukkan dengan pemberian vitamin A ini, Bu, ya. Baik. Nah, berbicara terkait dengan tema kita hari ini, yaitu remaja sehat bebas anemia nih, Bu Helda. Mungkin banyak sebagian masyarakat dan sebagian insan persada yang belum mengetahui itu apa sih anemia. Mungkin kalau sekilas tadi saya mikirnya anemia ini adalah kurang lebih sama amnesia, Bu, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau seperti apa sih sebenarnya, atau apa itu anemia, Ibu? Iya, jadi anemia itu sebenarnya masyarakat awam tahunya kurang darah. Ya. Sebenarnya anemia itu keadaan atau kondisi tubuh di mana kadar sel-sel merah darah atau kadar hemoglobin itu di bawah normal, berada di batas bawah normal. Jadi masing-masing dari kita ini kadar Hb-nya berbeda tergantung jenis kelamin. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Terus tuh remaja dan ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan dewasa itu berbeda. Jadi misalnya nih ibu hamil diperiksa nih kadar Hb-nya, itu nilainya cuma 11. Nah itu pas, masih normal. Berbeda dengan misalkan Anda laki-laki diperiksa Hb-nya 11, yaitu tidak normal, anemia artinya, karena kadar Hb laki-laki itu 13% ke atas. Jadi untuk laki-laki 13, perempuan 11. Itu ibu hamil. Kalau perempuan remaja itu 12. Kalau dia sudah 12,1% misalkan ya, itu bebas anemia. Beda misalkan 11,5 remaja itu dia anemia, gitu. Jadi artinya setiap orang bahkan dari usia pun untuk kadar Hb-nya ini berbeda-beda, Bu, ya. Ya. Jadi untuk laki-laki kadar Hb-nya itu adalah 13. Iya. Kemudian untuk remaja perempuan ada 12. Kalau untuk anak-anak? Anak-anak itu 11. Anak-anak 11. Iya. 11,5. Iya, kalau ibu hamil itu 11. Ibu hamil 11. Iya. Nah, tadi kalau melihat dari berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, Ibu, di sini lebih dominan untuk anemia ini perempuan, Bu, ya? Iya. Kenapa, Bu? Remaja putri. Kenapa iya. jadi lebih banyak anemia ini diderita oleh perempuan, Ibu, atau remaja putri? Pertama karena siklus bulanan remaja putri. Jadi remaja putri itu punya siklus bulanan, yaitu menstruasi itu tadi. Jadi kan menstruasi memerlukan banyak pengeluaran darah, sehingga memerlukan banyak zat besi juga. Sehingga apabila tidak dicukupi dengan makan yang benar nih remaja putrinya, maka bisa mengakibatkan dia anemia. Terus tuh remaja putri sekarang kan dominan bisa diet nih, jadi makannya tidak terkontrol, bahkan tidak teratur juga, Bu, ya. Bahkan tidak suka makan sayur dan buah, itu malah dominannya remaja sekarang. Makanannya kan fast food nih, fast food, betul. Iya. Junk food, sehingga remaja-remaja kita sekarang ini rentan sekali terkena anemia. Kalau untuk data, Ibu, berdasarkan data untuk tahun ini ada datanya, Ibu, untuk anemia sendiri. Ini mungkin khusus di Banjarmasin. Iya, kalau di Banjarmasin, terutama di puskesmas kami lah ya. Di wilayah puskesmas Alalak Tengah itu membawahi 2 kelurahan, Alalak Utara dan Alalak Tengah. Kelurahannya itu masih banyak, bahkan hampir 20-30% anemianya. 20-30%. Iya, jadi misalkan dari 10 orang 2-3 orang tadi anemia. Baik, jadi kalau di masyarakat anemia ini tadi mungkin pengetahuan orang adalah kekurangan darah, Bu, ya. Tapi ini sebenarnya dampaknya itu besar atau biasa aja atau ringan atau seperti apa, Ibu? Kalau misalkan seseorang itu dikatakan menderita anemia. Bila kita menderita anemia, tentu saja dampaknya besar. Bagi misalkan ibu hamil nih anemia, maka selanjutnya dia akan melalui proses kelahiran. Bila dia melalui proses kelahiran masih saja anemia, itu resiko besar pendarahan. Iya, jadi ibu hamil anemia itu rentan pendarahan, bahkan mengakibatkan kematian saat melahirkan. Remaja dan ibu hamil yang anemia ini juga berisiko menurunkan bayi stunting. Nah, ini yang lagi hits-hitsnya nih. Resikonya adalah
bayinya bakal stunting Bu ya? Iya benar sekali. Waduh ini mungkin untuk ibu-ibu yang hamil saat ini harus diperhatikan Bu ya? Iya benar sekali. Makanya ibu hamil itu wajib minum tablet tambah darah. Bahkan sekarang pun tidak hanya dari ibu hamil, bahkan saat remaja pun kita beri tablet tambah darah. Jadi minumnya minimal minumnya seminggu sekali saja. Jadi ada tablet tambah darah yang khusus untuk penderita anemia Bu ya? Bukan penderita anemia saja, bahkan setiap orang. Pencegahannya sekarang itu diberikan tablet tambah darah di sekolah-sekolah untuk remaja putri. Jadi khusus untuk SMP mulai dari tingkatan sekolah menengah ya. Kalau masih SD sih belum karena belum menstruasi ya. Betul. Jadi kalau sudah beresiko anemia tadi, remaja tadi, kalangan remaja itu sudah diberikan tablet tambah darah khususnya untuk wilayah Kota Banjarmasin ya. Itu diberikan, setiap sekolah itu diberikan tablet tambah darah untuk remaja putrinya. Dan program ini sudah berjalan Bu ya? Berjalan sudah. Jadi itu ternyata dampaknya untuk pencegahan stunting ke depan. Untuk pencegahan stunting ke depan. Iya. Nah mungkin ini salah satu pencegahan sejak dini gitu ya, supaya tidak mencegah stunting. Iya. Nah ini sangat sangat bermanfaat sekali. Sahabat Bersada mungkin diperhatikan dari sekarang gitu Bu ya. Iya. Nah kalau terkait dengan jenis-jenis anemia sendiri Ibu, ini ada beberapa jenis kah atau cuma satu jenis saja Ibu? Iya, jadi anemia ini memang ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi memang ada anemia karena kekurangan zat besi. Iya, zat besi, vitamin folat, karena kan zat besi, folat, B12 itu membentuk sel-sel darah merah. Nih kalau kita kurang asupannya, maka bisa mengakibatkan anemia. Terus tuh ada lagi yang namanya anemia hemolitik. Nah itu kelainan pada darah sih, sudah memang ada penyakitnya. Jadi dia bisa kerusakan pada sel darah merahnya itu lebih cepat rusak dibanding pembentukan. Nah, dia kan seharusnya darah kita ini terbentuk lagi, bila rusak, nah itu lambat pembentukannya, itu namanya anemia hemolitik. Karena ada gangguan pada sumsum tulang belakangnya. Terus ada lagi namanya anemia aplastik. Aplastik. Iya, itu anemia yang sangat diwaspadai karena beresiko tinggi kematian. Jadi ini yang paling berbahaya dibanding dua jenis tadi Bu ya? Iya. Karena ini istilahnya ada pabrik sel darah merah ini kan di sumsum tulang belakang kita. Jadi pabriknya itu mengalami kerusakan. Pabriknya yang rusak sumsum tulang belakangnya sehingga tidak bisa menghasilkan sel darah merah lagi. Iya. Mungkin bisa menghasilkan, cuma tersendat pabriknya sudah. Dan tentunya lebih sedikit. Iya, makanya dia selalu anemia. Biar dikasih obat. Iya, walaupun dikasih apa tadi yang tadi Bu ya? Iya, tablet tambah darah kan. Juga masih aja gitu. Iya, karena pembentukan pabriknya tadi tidak bisa membentuk sel darah merah. Artinya itu pabriknya yang mengalami lebih rusak parah gitu Bu ya. Iya. Terakhir ada anemia sabit namanya. Sabit. Iya, dia pabriknya bagus cuma hasilnya nggak bagus. Jadi sel darah merahnya dihasilkan bentuknya sabit. Itu lebih mudah rusak. Namanya anemia sabit. Iya. Jadi dari keempat jenis anemia ini yang paling mengerikan Bu ya, ada yang jenis aplastik sama yang sabit Bu. Iya, aplastik sabit berbahaya memang. Hemolitik juga berbahaya karena gangguan di sumsum tulang belakang. Kalau defisiensi besi itu kan karena kekurangan aja. Karena mungkin asupan yang kurang tadi. Itu bisa lebih pencegahannya cepat kayak pencegahannya gitu. Cepat. Iya. Baik. Nah, Insan Bersada menarik sekali, dan tentunya masih banyak ini sebenarnya tensi darah, kemudian tekanan darah ini juga disebut anemia kah? Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bukan sih lagu Insan Bersada. Pastikan Anda masih di Dialog Persada, dan saya informasikan juga untuk Dialog Persada kali ini bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kita di Abdi Persada 104,7 FM channel, atau melalui streaming kita di www.abdipersadafm.co.id. Dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, remaja sehat bebas anemia, silakan langsung SMS atau WhatsApp ataupun telepon juga di 0811 511 1047, atau bisa langsung melalui live chat kita di channel YouTube kita Insan Bersada. Kita tunggu, dan pastikan masih di 104,7 Abdi Persada FM.